Saudara dan saya memiliki roh yang mengenal Allah Tritunggal. Mari kita memakai roh kita untuk menyembah Allah, untuk berkomunikasi dengan Allah. Ya, Allah itu roh, sembahlah dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, Cara perdamaian nama kata lain adalah Salam saudaraku yang kekasih. Kali ini kita akan membahas yang sulit. Gambar dan rupa Allah Tritunggal. Tetapi sebelum kita lanjutkan, kita akan menyaksikan satu lagu pujian. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Gambar dan rupa Allah Tritunggal. Ya, bukan gambar dan rupa Allah saja, tapi gambar dan rupa Allah Tritunggal. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26. Selama ini Allah Tritunggal menjadi bahan perdebatan. Sebagian ada yang menghakimi dan yang lain merasa dihakimi. Ada yang menganggap bahwa telah melakukan pemberhalaan dengan menyembah tiga Allah. Sebagian tidak dapat membela diri. Sebagian lagi ada tidak faham tentang Allah Tritunggal yang mereka sembah. Sebagian lagi mereka tak peduli, masa bodoh. Saudaraku yang kekasih, karena tak mengerti. Hari ini kita belajar memahami kebenaran ilahinya yang sudah disampaikan faktanya oleh Allah sejak 2000 tahun yang lalu dan telah dirasakan sebetulnya oleh umat manusia. Berjuta-juta manusia merasakan. Saudaraku yang kekasih, Allah yang Maha Esa, Allah sesungguhnya adalah Allah yang Maha Esa, right, yang maha dinamis.
Manusia dinamis, Allah maha dinamis, Sang Maha Pencipta. Dan perhatikan baik-baik, Allah adalah Allah yang maha kehendak, Allah yang maha rencana. Pada mulanya, di dalam menciptakan surga kekal, di dalam menciptakan makhluk-makhluknya yang mengisi surga kekal, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Dinamis tadi, Allah yang Maha Kehendak berfirman untuk melaksanakan kehendaknya, melaksanakan rencananya. Sebagai Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Sistem, ini perhatian, Allah yang Maha Sistem, serta Allah yang Maha Roh. Allah itu roh, saudaraku yang kekasih. Maka firman-Nya tersebut diciptakannya menjadi bagian daripada dirinya yang hidup. Saudaraku yang kekasih, itu dia Allah yang hidup, firman-Nya yang hidup, terpisah. Ya, hanya oleh Allah yang bisa demikian. Mandiri, Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Perhatikan baik-baik. Mandiri, terpisah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Untuk merealisasi kehendak mencipta Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Sistem, maka dipisahlah Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ia melaksanakan kehendak dan rencana Allah yang Maha Esa. Kolose 1 ayat 16. Perhatikan baik-baik bahwa Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudaraku yang kekasih, perhatikan baik-baik. Yang berkehendak adalah Allah yang Maha Esa, right. Yang merencanakan adalah Allah yang Maha Esa, right. Pelaksananya adalah Sang Firman. Pelaksananya adalah Anak Allah. Saudaraku yang kekasih, maka Dia disebut yang awal dan yang akhir. Yuh 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 17, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Lanjut. Ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Memang tubuh alamiahnya telah mati, saudaraku. Tetapi roh Allah, roh Sang awal dan yang akhir ada, tetap hidup, memegang 7 bintang bla 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 bla. Kita baca referensi yang lain, Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Kolose 1 ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudaraku yang kekasih, tentu saja Allah anak itu bukan makhluk lain. Itu adalah bagian daripada Allah yang Maha Esa. Karena makhluk-makhluk yang lain diciptakan oleh Allah yang Maha Esa, dilaksanakan oleh Allah anak. Ya, perhatikan baik-baik, yang jumlahnya bermiliar-miliar.
jenisnya, bertriliun-triliun jumlahnya. Saudaraku yang kekasih, Wahyu 5 ayat 11 sampai 13. Begitu banyak di surga kekal makhluk yang diciptakan oleh Allah. Wahyu 5 ayat 11, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Lanjut. Ayat 12, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Itu dia. Karena yang melaksanakan adalah Allah Anak. Saudaraku yang kekasih, ayat selanjutnya bisa dibaca oleh saudara. Direncanakan makhluk-makhluk ciptaan Allah itu oleh Allah yang Maha Esa. Right. Dilaksanakan oleh Allah Anak. Itu dia yang tidak banyak orang mau pahami. Sekali lagi berbeda. Sang awal dan sang akhir adalah bagian daripada diri Allah yang Maha Esa. Tadi udah dibaca di Yohanes 1 ayat 2. Maka kalau kita memakai bahasa sekuler, anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah. Satu-satunya dibanding dengan ciptaan Allah yang makhluk yang lain. Yang melakukan atau pelaksana kehendak dan rencana Allah yang Maha Esa. Saudaraku yang kekasih, demikianlah Allah yang Maha Sistem membuat Maha Sistem di dalam melaksanakan kehendak dan rencananya. Sekarang kita tengok diri kita deh untuk memudahkan memahaminya. Kita kan gambar dan rencana Allah. Manusia adalah gambar dan rencana, cuman gambar loh. Gambar dan rupa Allah, Tritunggal. Gambar dan rupa Allah, cuman gambar dan rupa Allah. Saudara, kalau saya dapat kita pahami deh, bagaimana kehendak saya, keinginan si manusia melakukan sesuatu. Kalau saudara ingin berjalan, yang melaksanakan, berkehendak berjalan, yang melaksanakan kakinya, bukan. Kalau saudara ingin menari, berkehendak menari, tangannya menari-nari. Oke, kita berkehendak atau bagian dari kehendak kita ingin ngomong, yang keluar dari ekspresinya adalah suara, saudaraku. Sama, serupa ya, kehendak Allah dan kehendak manusia serupa, cuma bedanya Allah yang Maha Esa dapat memisahkan diri. Kehendaknya tersendiri, manusia tidak dapat memisahkan diri sendiri. Saudara, kalau kita menari lalu kehendak kita masih ada menari, tangan kita dipotong, udah nggak bisa menari, betul? Itu dia. Itu dia bedanya. Allah Sang Maha Sistem ini yang jarang dibicarakan orang. Tak banyak manusia menengok bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Sistem. Gampang kok kita lihat diri kita sendiri. Padahal kita mudah melihat kemahasisteman Allah, baik pada pikiran dan karyanya. Saudara tinggal melihat alam raya, ada matahari, ada bintang yang semuanya adalah bagian daripada sistem pemeliharaan alam raya, kelangsungan alam raya. Lalu untuk manusia, gunanya untuk manusia sesungguhnya utamanya yang menjadi penghuni utama alam raya bumi. Maupun kalau saudara lihat di permukaan bumi, saudara bisa lihat sistem siklus air, sistem rantai makanan. Lalu pada diri saudara dan saya sendiri ada sistem saraf, ada sistem pencernaan, ada sistem peredaran darah dan macam-macam. So pasti semua yang menakjubkan itu lebih luar biasa lagi Sang Maha Pencipta, saudaraku. Yang kita mulai sekarang sebut, fahami sebagai Allah yang Maha Sistem, yang dapat memisahkan kehendak dan rencananya, ya,
dengan pelaksana kehendak dan rencananya. Pernahkah Anda tahu di mana letak kekuatan dan kecerdasan Anda? Tatkala saudara mengangkat beban barbel atau apapun, kelihatan, oh itu kekuatannya 50 kilo, 100 kilo. Tetapi kekuatan itu sendiri di mana? Saudara bisa menghitung matematik yang sulit, ya, X kuadrat tambah Y kuadrat minus B kuadrat bla 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 bla. Saudara bisa menghitung. Itu namanya kecerdasan. Di mana letaknya kecerdasan? Saudaraku yang kekasih, dapatkah Anda memisahkan kecerdasan dan kekuatan Anda dari diri Anda sehingga membentuk oknum tersendiri? Tentu tidak. Tentu tidak. Saudaraku, kecuali kalau saudara mengangkat barbel terus kemudian di video lalu tampil lagi suatu saat. Saudaraku yang kekasih, tetapi Allah dengan kekuatan dan kecerdasannya terpisah dari dirinya, menjadi roh-roh yang hidup. Saudaraku, Wahyu 4 ayat 5, perhatikan baik-baik. Banyak orang bingung, banyak orang gak ngerti apa itu 7 roh Allah. Roh Allah ya satu, bingung sendiri. Mari kita pahami hari ini, saudaraku yang kekasih, bahwa kekuatan Allah, kecerdasan Allah terpisah dari dirinya. Wahyu 4 ayat 5, dan dari tata itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tata itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ketujuh roh Allah. 7 merupakan kata ilahi yang menunjukkan tak terhingga banyaknya. Pada saat proyek pendidikan, proyek penggembalengan, proyek seleksi calon anak-anak Allah dilaksanakan, maka 7 roh Allah turun ke bumi. Wahyu 5 ayat 6. 7 roh Allah itu ada di bumi sekarang. Wahyu 5 ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Pekerjaannya khususnya untuk menginsyafkan manusia akan dosa dan kebenaran tentang penghakiman. Yohanes 16 ayat 8 sampai 15, saudara bisa baca sendiri. Serta menolong pengikut Kristus memahami aneka kebenaran. Saudara bisa memiliki. Saudara bisa dipimpin oleh Roh Kudus secara pribadi. Yohanes 14 ayat 15 dengan syarat. Perhatikan baik-baik. Ya, ini bukan soal religi, ini soal Injil Kerajaan Allah. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Ayat 26. Ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu dia. Saudara akan dapat mengerti segala kebenaran-kebenaran kalau dipimpin oleh Roh Kudus secara pribadi. Bayangkan kalau murid Tuhan yang dipimpin Roh Kudus secara pribadi ada 1 juta, berarti ada 1 juta Roh Kudus. Kalau 1 miliar Roh Kudus. Demikian Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Sistem menciptakan dirinya menjadi Allah Tritunggal, saudaraku, yang gambar dan rupanya ada pada diri saya dan saudara. Mengapa manusia dijadikan serupa dan segambar dengan Allah Tritunggal? Tidak ada satu makhluk pun yang dijadikan Allah serupa dan segambar dengan Allah Tritunggal. Tidak ada satupun makhluk di bumi maupun di surga yang memiliki roh, tubuh, dan jiwa. Karena roh-roh manusia satu-satunya makhluk ciptaan yang kelak
Kalau saudara dan saya lulus seleksi di bumi, akan naik pangkat, naik tingkat strata rohnya menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Saudara bisa lihat di Sadar Jati Diri. Tayangan sudah kita lontarkan kepada umum. Anak-anak Allah yang ditempatkan kelak dalam kemahasisteman Allah Tritunggal, sebagai raja-raja, sebagai imam-imam Allah yang maha tinggi, yang mengajarkan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah yang dinamis, antara lain mengajarkan siapakah Allah yang menciptakan mereka, apakah kehendaknya, apakah rencananya. Yang kedua, bagaimana Allah Tritunggal atau Allah yang maha sistem mengatur surga kekal dengan hukum-hukumnya. Bagaimana Allah yang maha tinggi yang tak dapat dilihat oleh satupun makhluk ciptaannya yang manapun mengekspresikan dirinya untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk ciptaannya. 3. Apa tugas dan kewajiban makhluk-makhluk ciptaan yang Allah ciptakan di surga kekal, yang jenisnya bermiliar dan jumlahnya bertriliun-triliun tadi? Saudara bisa lihat pikiran dan karyanya di muka bumi ini. Saudara bisa melihat miniatur, tanda kutip ya, ciptaan-ciptaan Allah. Dari mulai semut yang paling kecil, gajah yang gede badannya, itu semuanya gambaran dari ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah di surga kekal. Makhluk tua-tua, saya dan roh-roh saya dan saudara, merupakan satu-satunya makhluk dinamis yang bermutu tinggi, memiliki 7 sayap rohani yang tinggal di sekeliling Allah yang Maha Esa. Perhatikan baik-baik. Roh kita tinggal di sekeliling. Wahyu 4 ayat 1 sampai 4. Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat 2, segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tata terdiri di sorga, dan di tata itu duduk seorang. Ayat 3, Allah yang Maha Esa digambarkan sebagai seorang. Ayat 3, dan dia yang duduk di tata itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tata itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Itu yang bisa kita lihat, saudaraku. Yang roh kita lihat di surga kekal itu cuma kemuliaan Allah. Kita nggak bisa ngelihat Allah ansih, seorang Allah, seorang tadi dikatakan Allah yang Maha Esa, kita nggak bisa lihat. Makhluk ciptaan yang manapun nggak bisa lihat karena perbedaan ciptaan dan yang Maha Pencipta. Lanjut. Ayat 4, dan sekeliling tata itu ada 24 tata, dan di tata-tata itu 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan ada mahkota di atas kepala mereka. Itulah saya, roh saya dan roh saudara waktu di surga kekal. Disebut makhluk tua-tua. Mengenai Allah yang Maha Esa, kita tahu Roh Kudus, 7 roh Allah. Dan kita mengenal Sang Anak Domba. Karena dia adalah Tuhan yang menjadi Tuhan atau pemimpin yang mengajarkan, mengembalakan, menyeleksi para calon anak-anak Allah. Itu dia, saudara bisa baca Wahyu 5 ayat 6 sampai 14. Jadi, para calon anak-anak Allah mengenal Allah Tritunggal sebelum kita atau sejak di surga sebelum turun ke bumi. Mengenal bumi ini adalah tempat pendidikan, pengembelengan, seleksi para calon anak Allah. Makhluk tua-tua itu sangat mengenal Sang Firman, Sang Hikmat yang mengajarkan aneka kebenaran sebelum turun ke bumi. Sudah berkali-kali kita baca Amsal 8 ayat 17 sampai 36. Saudara baca sendiri. Juga rencananya turun menjadi anak manusia. Kita sudah tahu untuk memberi kuasa kepada makhluk tua-tua yang ada di bumi. Kita udah berkali-kali baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Yohanes 1 ayat 9 sampai 14. Di bumi, roh-roh para calon anak-anak Allah tersebut diberi tubuh alamiah.
sehingga menjadi serupa dan segambar Allah Tritunggal. Tadi roh, tubuh, dan jiwa. Untuk apa? Untuk mengajarkan kemahasisteman Allah, manajemen Allah, hukum-hukum Allah, hukum-hukum penciptaan, kuasa dan kemuliaan Allah, dan sebagainya dalam praktek. Ya, makanya kita kasih tubuh, jiwa, dan roh dan tubuh dan jiwa untuk praktek, termasuk bagaimana roh menguasai tubuh alamiah, roh kita menguasai tubuh alamiah kita. Nggak kelihatan ya. Roh bekerja sama dengan roh-roh manusia lain. Kejadian 1 ayat 27, kita ada kerjasama antara roh satu dengan roh orang lain, apalagi di dalam perkawinan ilahi. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia mempelajari, menguasai makhluk-makhluk ciptaan yang ada di bumi. Adam melihat dengan sungguh-sungguh segala binatang dan seterusnya. Tentu saja Allah Tritunggal, saudaraku yang kekasih, tak dapat difahami dengan akal, logika, pikiran manusia yang manapun, tanpa menyertakan akal budi, atau saya rohani akal budi, roh manusia. Karena kita manusia, tubuh alamiahnya terbatas. Saya umur 73 sebentar lagi, baru 73 tahun, ya kan? Roh saya sudah bertriliun tahun, bermiliar tahun, sudah pernah di surga. Tubuh saya belum pernah ke surga dan gak akan pernah ke surga. Maka 1 Korintus 2 ayat 8 sampai 9. 1 Korintus 2 ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. 9. Ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itulah Dia. Yang tahu tentang Allah Tritunggal adalah setiap roh manusia. Setiap roh manusia. Jadi roh saudara tahu, roh saya tahu. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Amin. 1 Korintus 2 ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Oleh roh, huruf besar terus. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Itu dia. Itu yang kita pakai. Kebenaran hikmat Allah. Lanjut. Ayat 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Itu dia, dan kita diajarin oleh roh Allah supaya tahu tentang Allah Tritunggal. Bukan dengan akal kita, apalagi dengan emosional kita. Saudara dan saya memiliki roh yang mengenal Allah Tritunggal. Mari kita memakai roh kita untuk menyembah Allah, untuk berkomunikasi dengan Allah, sehingga kita dapat mendapatkan kebenaran-kebenaran yang sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Allah itu roh, sembahlah dengan roh, sehingga kita mendapatkan kebenaran ilahi maupun kebenaran jasmani. Sudah kita pernah bahas. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Hamba serahkan Bapa anak-anak-Mu dengan kasih dan kuasa-Mu untuk dapat tercelikkan hati mereka dan kami, sehingga kami dapat memahami, anak-anak-Mu dapat memahami tentang rahasia Allah Tritunggal. Di dalam Kristus Yesus hamba serahkan anak-Mu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Haleluya.